Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mesin pencari rujukan atau referensi ilmiah yang dapat kita gunakan untuk mendukung ide-ide penelitian kita, baik secara empiris maupun teoritis. Jadi yang pertama adalah Google Scholar. Ya. Untuk mengakses Google Scholar ini, kemudian ketik saja di browser Anda Google Scholar atau Google Cendekia. Ini adalah halaman depan dari Google Cendekia. Untuk mencari tulisan-tulisan ilmiah yang ingin Anda rujuk untuk memperkuat penelitian Anda yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar pengkonstruksian novelty atau kebaruan dari penelitian kita tinggal mengketik kata kunci. Misalnya kita cari keterampilan berpikir kritis. Jadi di sini akan ditampilkan tuh referensi ilmiah yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masuk. Jadi di Google Scholar ini juga dia merepositori tidak hanya artikel yang terpublikasi di jurnal-jurnal ilmiah, namun buku, kemudian tesis, baik itu tesis S1, S2 maupun S3. Untuk mendapatkan referensi-referensi yang kita butuhkan sebenarnya caranya cukup mudah. Anda tinggal download, di sini ada pilihannya, Anda download filenya atau soft filenya dengan mengklik PDF atau judul dari artikel yang ingin Anda rujuk. Maka kita akan dibawa ke laman dari publishernya atau website dari jurnal yang mempublikasi artikel ini. Jadi Anda bisa langsung download PDF-nya di laman Google Scholar atau Anda cari di jurnalnya. Selain itu di Google Scholar juga kita bisa mengatur rentang waktu. Karena kadang-kadang tuntutannya itu referensinya harus 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, kita juga bisa mengatur tentang tahunnya di Google Scholar. Ini tinggal kita klik aja di sini. Klik tentang khusus, kemudian kita misalnya 10 tahun terakhir berarti dari tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian kita telusuri. Maka akan ditampilkan ada sekitar 77.100 hasil yang didapatkan dari mesin pencari Google Scholar terkait rujukan-rujukan ilmiah dengan kata kunci keterampilan berpikir kritis. Kita juga bisa menyimpan list-list artikel-artikel atau referensi-referensi ilmiah dari Google Scholar ke dalam koleksi kita. Tentu kita harus login menggunakan email dari Gmailnya. Setelah Anda login, maka Anda bisa membuat koleksi. Caranya pilih simpan ini. Setelah disimpan, maka kita akan diarahkan untuk membuat koleksi, ya, folder koleksi. Nah, referensi baru. Maka dia akan tersimpan ke situ. Kemudian di sini ada menu ekspor semua. Fungsi dari ekspor semua ini, menu ekspor ini adalah mengekspor semua referensi yang berada di dalam koleksi kita ke dalam file dengan ekstensi BibTeX, EndNote, Reference, dan CSV yang nanti bisa kita impor kembali ke reference manager yang kita gunakan. Bisa Zotero, bisa Mendeley, EndNote, dan sebagainya atau yang sejenisnya. Atau mungkin saja kita maunya bikin bibliometrik. Jadi setelah kita mengumpulkan koleksi referensi, ingin kita analisis bibliometriknya, bisa kita ekspor. Garuda Kemdikbud. Nah, fungsinya hampir sama, cuma kalau di Garuda Kemdikbud ini mayoritasnya banyak artikel berbahasa Indonesia. Nah, misalnya kita cari critical thinking skill, maka ditemukan ini ada 1030 dokumen, semua artikel-artikel ilmiah yang terpublikasi di situ, baik dalam jurnal ilmiah maupun artikel seminar, bisa diindeks di Garuda Kemdikbud. Untuk mengambil referensinya jika kita ingin baca atau kita ingin simpan, ini bisa judulnya. Kemudian untuk full text-nya bisa kita download langsung di sini, atau kita mau lihat di original source-nya atau jurnalnya, maka kita akan dibawa ke laman jurnal yang mempublikasikan artikel tersebut. Nah, ini dia terpublikasi di JPBI, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Muhammadiyah Malang, ya, sudah terakreditasi Sinta 2. Cukup masukkan kata kunci, Anda akan disajikan banyak sekali artikel hasil penelitian yang sudah terpublikasi di jurnal-jurnal ilmiah.
Selanjutnya kita bisa menggunakan ResearchGate. Di ResearchGate kita bisa mengakses banyak sekali rujukan-rujukan ilmiah dari berbagai negara. Kita cukup mengetikkan kata kunci dari variabel yang ingin kita teliti, misalnya metakognisi. Misalnya ini ya, metakognisi siswa dalam memecahkan masalah matematika. Tampilannya hampir-hampir mirip dengan Garuda ketika kita mengklik judulnya. Jadi di situ ada judul, kemudian nama penulis, kemudian ada abstrak. Ini kebetulan tidak ada PDF-nya, tapi jangan khawatir, ketika ini tidak ada PDF-nya, PDF-nya masih bisa kita akses melalui DOI artikelnya. Tinggal kita klik, maka kita akan dibawa kembali ke laman tempat artikel ini dipublikasi. Ternyata artikelnya dipublikasi di Primatika, Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Kita akan dapatkan filenya. Oke, tinggal download saja ya. Jadi seperti itu untuk ResearchGate. Yang terakhir yaitu DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Nah, ini juga yang sangat sering digunakan secara global. Di sini kita bisa mencari jurnalnya atau langsung mencari artikel yang tentunya terpublikasi di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang sifatnya open akses. Misalnya kita mau cari keterampilan berpikir kritis, maka di sini kita akan disediakan 503 artikel yang sudah terindeks di DOAJ. Di sini kita disediakan judulnya, kemudian penulisnya beserta afiliasinya dari mana, DOI-nya, volume dan isunya, volume dan isu yang berapa, kemudian abstraknya. Kemudian untuk mendapatkan file online-nya bagaimana? Kita cukup dengan mengklik menu read online. Kita akan dibawa ke laman jurnalnya. Nah, di laman jurnal yang mempublikasi artikel inilah kita bisa mendownload soft file dari artikel ilmiah tersebut. Tinggal kita download, maka terus kita simpan. Coba kita rubah menggunakan bahasa Inggris. Critical thinking skill. Critical thinking skill. Maka ditemukan ada 3410 indexed artikel. Jika kita menggunakan kata kunci bahasa Inggris untuk mencari artikel ilmiah DOAJ, kita disediakan lebih banyak lagi karena jurnal-jurnal di seluruh dunia yang sudah terindeks oleh DOAJ yang mempublikasi tulisan atau hasil penelitian yang berbentuk artikel pada jurnal-jurnal ilmiah dengan bahasa Inggris itu lebih baik. Caranya sama tadi, ke read online. Kita akan dibawa ke laman publisher. Begitu kita bisa mendownload soft file dari artikel tersebut. Jadi itu ya, ada 4 mesin pencari referensi ilmiah yang bisa kita gunakan dan bisa kita akses secara bebas untuk mendapatkan artikel-artikel ilmiah yang kita butuhkan sebagai rujukan untuk memperkuat ide penelitian maupun hasil penelitian kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah. Itu saja dulu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.